Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Isfi Lail Hikmah dalam kegiatan pembelajaran sosiologi. Nah anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran secara daring ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, amin. Nah, baik anak-anak, langsung saja pada pertemuan kali ini melalui media yang akan saya sampaikan ini, Bu Isfi akan menjelaskan mengenai peran lembaga sosial dalam mewujudkan ketertiban sosial. Nah, pada pertemuan sebelumnya, mohon maaf, kita sudah membahas mengenai definisi, karakter, kemudian tipe-tipe lembaga sosial. Hari ini kita akan membahas mengenai peran dari adanya lembaga sosial untuk mewujudkan ketertiban sosial. Kemudian melalui kegiatan hari ini yang akan Ibu sampaikan, diharapkan peserta didik mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam mewujudkan ketertiban sosial. Oke, baik anak-anak, kita akan membahas mengenai pembelajaran hari ini secara lebih mendalam. Jadi, dalam proses sosialisasi, setiap individu sebagai anggota di masyarakat, tentunya mereka menerima adanya aturan ataupun nilai yang telah ada dalam masyarakat sehingga sebagai patokan maupun standar berperilaku. Nah, kemudian proses sosialisasi ini dilakukan oleh lembaga sosial seperti jenis-jenis lembaga yang telah kita sebutkan dan kita bahas pada sebelumnya. Oke, yang pertama, peran lembaga sosial dalam mewujudkan ketertiban sosial ini ketika adanya penyimpangan sosial. Nah, menurut salah satu tokoh yang bernama Edwin H. Sutherland, mengemukakan bahwa yang dikatakan penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Jadi intinya orang yang menyimpang itu karena dekat atau bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Sehingga penyimpangan ini dipelajari melalui proses alih budaya. Kemudian seseorang ini belajar sehingga mereka tahu akan budaya baru bagi individu tersebut sehingga bisa dikatakan atau mengikuti kegiatan menyimpang. Contohnya, dulunya siswa ini tidak tahu tuh adanya budaya menyimpang seperti tawuran karena dia berteman dengan salah satu temannya yang suka tawuran, akhirnya dia juga ikut tawuran atau ikut berkelahi. Ini ya yang Bu Isfi contohkan pada slide ini. Baik, tadi poin pertama mengenai peran lembaga sosial untuk mencegah adanya penyimpangan sosial maupun mengembalikan setelah adanya penyimpangan sosial. Yang kedua adalah fungsi lembaga atau peran lembaga sosial ini untuk pengendalian sosial. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial ini untuk menertibkan kehidupan sosial. Yang pertama dengan cara pengendalian melalui lisan dan simbolik. Nah, ini yang pertama ya, poin yang pertama.
Nah, biasanya lembaga ini secara persuasif itu mengajak masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, sehingga sebagai tindakan pencegahan seperti itu. Ini bisa secara lisan maupun simbolik. Kalau misalkan simbolik itu bisa berupa tulisan maupun spanduk, iklan yang ditujukan untuk mencegah adanya penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, pengendalian melalui kekerasan. Nah, ini bisa disebut dengan cara yang koersif karena kekerasan, sehingga menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Contohnya nih, misalkan adanya penyitaan gerobak milik pedagang kaki lima yang melanggar tata tertib yang berjualan di trotoar oleh aparat keamanan. Nah, ini dilakukan lembaga hukum gitu ya, untuk mencegah atau mengembalikan kehidupan sehingga lebih tertib kembali. Ini dengan cara kekerasan. Lalu yang ketiga yaitu dengan imbalan ataupun hukuman, reward and punishment. Misalkan kalau seseorang melakukan kebenaran, kebaikan, itu akan diberikan penghargaan atau misalkan beasiswa. Misalkan anak yang cerdas, anak yang pintar itu diberikan beasiswa ataupun pemberian reward sebagai siswa teladan. Atau misalkan ada anak yang bolos sekolah atau melanggar aturan sekolah, maka akan diberikan hukuman, yaitu berupa punishment itu tadi. Misalkan dengan mengerjakan tugas, ikut membantu sekolah dalam merapikan tata kelas, atau disuruh untuk merangkum materi dan sebagainya. Nah, ini bisa sebagai bentuk pengendalian secara hukuman. Kemudian yang keempat, cara pengendalian melalui sosialisasi. Nah, ini berarti ada proses transfer ilmu dan pengetahuan baru kepada masyarakat. Misalkan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dilakukan oleh Polres, sosialisasi terkait bahaya seks bebas yang dilakukan oleh Puskesmas di sekolah-sekolah. Ini berarti proses pengendalian melalui sosialisasi. Lalu yang kelima yaitu pengendalian melalui tekanan sosial. Nah, untuk aturan yang baru itu bisa diterima oleh kelompok, sehingga kelompok ini bisa mengikuti nilai dan norma yang baru, itu harus dipaksa atau harus ditekan. Misalkan nih, ketika pandemi kita harus dipaksa untuk rajin mencuci tangan, rajin menggunakan masker, bahkan kita harus tertib menjaga jarak. Ini adalah sebuah pengendalian melalui tekanan, sehingga orang-orang akan terpengaruh seperti itu. Lalu yang terakhir ada pengendalian, masih ada dua ya. Ada pengendalian melalui formal dan informal, berarti dilakukan oleh instansi yang formal, berarti yang di lembaga, misalkan sekolah, itu kan lembaga formal. Atau misalkan lembaga informal, di mana? Di keluarga, misalkan berarti ada peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh keluarga untuk mencegah, misalkan mencegah anaknya agar tidak nakal, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kemudian cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Berarti kalau melalui institusi berarti yang lembaga formal, misalkan ya pendidikan, hukum, itu yang dikatakan dengan lembaga institusi. Sedangkan kalau lembaga yang di luar non-institusi berarti pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti individu atau kelompok masyarakat. Misalkan tidak membawa nama lembaga, jadi hanya secara personal saja, tidak membawa lembaga yang
ada jenis lembaga yang pernah kita sebutkan. Ini ya terkait cara-cara ataupun peran lembaga dalam pengendalian sosial. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu bagaimana peran lembaga dalam menciptakan keteraturan sosial. Nah, dalam mencapai tahap ini ada beberapa tahap yang akan dilalui. Ini ada 5 tahap ya, hingga sampai pada keteraturan sosial. Yang pertama adalah tertib sosial. Jadi yang dikatakan dengan tertib sosial atau social order, kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sehingga individu dalam masyarakat ini bertindak sesuai dengan aturan, bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban. Ini yang dikatakan dengan tertib sosial, berarti semuanya menjalankan nilai dan norma yang diakui di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, order. Nah, yang dikatakan order ini adalah suatu sistem nilai dan norma yang berkembang ini diakui, kemudian dipatuhi oleh anggota masyarakat. Misalnya, adanya adat istiadat yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan keluarga dan peraturan sekolah. Ya, jadi ketika sudah menjalankan dan diakui, nah ini menjadi adat istiadat yang dijadikan sebagai pedoman. Contohnya kehidupan di masyarakat desa ataupun peraturan di sekolah. Nah, order ini dapat dicapai apabila adanya tertib sosial tadi. Ketika individu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi akan tercapai order ketika tertib sosial sudah tercapai. Kemudian ketika order tercapai, maka akan terbentuk keajegan. Ajeg ya. Jadi keajegan ini adalah kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah, sehingga hasilnya akan berhubungan dengan tindakan maupun nilai norma yang berlangsung secara terus menerus ya. Keajegan ini kan terus menerus gitu. Nah, lalu individu ini melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perkembangan dari sistem nilai dan norma yang berkembang. Jadi sudah tertib, kemudian diakui, dilaksanakan menjadi pedoman, kemudian ajeg tuh kegiatan sistem nilai normanya itu sudah ajeg oleh masyarakat. Ketika sudah ajeg, maka akan terbentuk pola. Nah, pola ini adalah corak hubungan yang tetap ya. Pola ya, berarti adanya sebuah keajegan atau sudah berulang-ulang. Jadi akan membentuk pola interaksi sosial dan kemudian dijadikan model bagi semua anggota masyarakat maupun kelompok di masyarakat. Nah, pola dapat dicapai ketika tadi keajegan akan terpelihara di dalam masyarakat. Contohnya apa misalnya? Misalnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat desa atau masyarakat kota gitu ya, tapi lebih condong ke desa gitu ya. Ketika ada masalah itu mereka menggunakan cara musyawarah, itu entah nanti dihadirkan Pak Duko atau Pak Lurah atau Pak RT. Misalkan ada percekcokan atau konflik di masyarakat desa. Nah, ketika sudah melewati 4 ini, berarti akan terjadi keteraturan sosial. Nah, ini adalah tahap-tahap dalam mencapai keteraturan sosial. Lalu
pada poin yang keempat ini, peran lembaga sosial dalam menciptakan ketertiban sosial. Nah, ada lembaga-lembaga yang berperan. Siapa saja? Yang pertama ada polisi, kemudian ada pengadilan, kemudian adat, tokoh-tokoh adat, kemudian berarti kalau adat ini berarti berupa aturan seperti itu, kemudian tokoh adat itu juga bisa tokoh masyarakat ataupun tokoh adat, dan yang terakhir adalah media massa. Nah, ini adalah peran-peran yang digunakan oleh lembaga dalam mewujudkan ketertiban sosial. Nah, anak-anak, saya kira apa yang sudah saya sampaikan sudah memaparkan materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami oleh anak-anak dalam mempelajari peran lembaga sosial dalam mewujudkan ketertiban sosial. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian setelah sudah melihat, jangan lupa meninggalkan komen, presensi, ya, nama, kemudian nomor absen, kelas, dan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Dan tugasnya sudah Bu share di grup WA kelas masing-masing. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, dan spirit sosiologi.